Baik, selamat sore, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit yang saya ketahui tentang graf, yaitu graf isomorfik, planar, graf isomorfik dan planar. Yang pertama, graf isomorfik. Saya akan menjelaskannya dari soal, yaitu soal yang pertama. Menentukan apakah graf M isomorfik dengan graf Z. Jadi penjelasannya, yang pertama, apabila kita ingin mengetahui graf M isomorfik dengan graf Z, kita pertama kita meneliti satu persatu dari graf tersebut. Yang mana sebuah graf dikatakan isomorfik apabila kedua graf tersebut adalah suatu graf yang sama, tetapi secara geometri berbeda. Kita perhatikan dengan korespondensi antara simpul keduanya dan kita mulai dari G1. M kita sebut sebagai G1. M memiliki simpul A, B, C, D, dan E. Dan G2 yaitu graf Z memiliki simpul 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang perlu kita perhatikan adalah setiap simpulnya. Yang pertama, simpul A. Simpul A pada graf M sama dengan simpul memiliki sisi 1. Dan simpul 1 di graf Z memiliki sisi 1, yaitu yang ini. Lalu simpul B pada M memiliki dua sisi, yaitu sisi 1 dan sisi 2. Kita perumpamakan ini adalah sisi 1 dan sisi 2. Kita perhatikan pada graf Z, simpul 2 memiliki dua graf juga, yaitu dua sisi juga, yaitu sisi 1 dan sisi 2. Sampai A dan B berarti sama. Lalu yang ketiga kita perhatikan simpul C. Simpul C dan simpul 3. Simpul C memiliki dua sisi, yaitu sisi 2 dan sisi 3. Begitu juga dengan simpul 3 memiliki dua sisi, yaitu simpul 2 dan simpul 3. Berarti sampai simpul ketiga sama. Lalu kita teliti simpul D. Simpul D memiliki dua sisi, yaitu sisi 3 dan sisi 4. Kita perhatikan lagi simpul 4 pada graf Z, yaitu memiliki dua sisi juga, sisi 3 dan sisi 4. Lalu yang terakhir kita perhatikan simpul E. Simpul E hanya memiliki satu sisi, yaitu sisi 4. Apakah sama dengan simpul 5? Simpul 5 kita perhatikan memiliki satu sisi juga, yaitu sisi keempat. Nah, di sini baru bisa kita simpulkan bahwa, maksudnya bisa kita rangkum bahwasanya simpul M dan simpul Z itu merupakan graf graf M dan graf Z ini adalah sebuah graf isomorfik. Atau bisa juga kita tentukan dengan cara seperti ini, ya, misalnya G1 agar kita lakukan perbandingan, dan G2. G1 dan G2 kita lakukan, yaitu simpul A, B, C, D, E. Lalu ke bawah simpul A, B, C, dan D, dan E. Lalu kita perhatikan A ke A, tidak ada simpul A ke A, maka kita bikin 0. A ke B, sisi A ke B ada, lalu kita tuliskan 1. Simpul A ke C tidak ada, lalu kita bikin 0. A ke D tidak ada, lalu kita bikin 0. A ke E juga begitu, tidak ada, kita bikin 0. Dan begitu seterusnya. Saya akan melanjutkannya. B ke A memiliki satu sisi, B ke B tidak ada, B ke C memiliki satu sisi, B ke D tidak ada, B ke E tidak ada, C ke A tidak ada, C ke B ada satu sisi, C ke C tidak ada, C ke D
ada satu sisi dan C ke E tidak ada. Kita perhatikan yang D ke A, tidak ada yang sisi yang menggabungkan simpul D dengan simpul A. Begitu juga dengan B ke B tidak ada, B ke C ada. Sama seperti yang di sini juga C ke B, C ke D maksud saya. Lalu D ke D tidak ada, dan D ke E ada satu sisi yang menggabungkannya. Lalu kita perhatikan E ke A tidak ada, E ke B juga tidak ada, E ke C juga tidak ada, dan E ke D ada satu, lalu E ke E tidak ada. Begitu juga dengan simpul graf Z. Kita lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita lakukan juga sama seperti ini. Apabila ada simpul yang menggabungkan satu simpul ke simpul yang lain, kita bikin angka 1. Apabila tidak, kita bikin 0. 1 ke 1 tidak ada, 1 ke 2 ada, 1 ke 3 tidak ada, 1 ke 4 tidak ada, 1 ke 5 tidak ada. 2 ke 1 ada, 2 ke 2 tidak ada, 2 ke 3 ada, 2 ke 4 tidak ada, 2 ke 5 tidak ada. 3 ke 1 tidak ada, 3 ke 2 juga, 3 ke 2 ada, 3 ke 2, 3 ke 3 tidak ada, 3 ke 4 ada, 3 ke 5 tidak ada. 4 ke 1 tidak ada, 4 ke 2 tidak ada, 4 ke 3 ada 1, 4 ke 4 tidak ada, 4 ke 5 ada 1. 4 ke 1 tidak ada, 4 ke 2 tidak ada, 4 ke 3, maksud saya 5 ke 3 juga tidak ada, 5 ke 4 ada, dan 5 ke 5 tidak ada. Jadi kita bandingkan yang ada di sini dan yang ada di sini. Apabila dia sama, itu yang disebut dengan graf isomorfik. Dan di sini kita perhatikan semuanya sama. Maka graf ini adalah disebut dengan graf isomorfik. Baru yang kedua kita masuk ke planar. Graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan. Graf planar terdapat rumus Euler jumlah wilayah yaitu F. Pada graf planar sederhana juga dapat dihitung dengan rumus Euler. Rumus Euler ialah kita bisa mencari jumlah wilayah graf planar dengan menggunakan rumus ini. F sama dengan E kurang N ditambah 2. Rumus ini kita dapatkan dari N kurang E tambah F sama dengan 2. Yang mana E itu adalah jumlah sisi, N itu jumlah simpul, dan F adalah jumlah wilayah. Kita perhatikan contoh pada gambar tersebut. Apakah graf ini disebut dengan isomorfik? Maksud saya planar. Apakah bisa disebut dengan graf planar? Saya rasa graf ini tidak bisa disebut dengan graf planar. Apabila kita operasi sekalipun, kita bisa memindahkan ini. Kita misalkan ini sisi 1 dan ini sisi 2. Maksud saya ini adalah graf planar. Karena bisa saja kita operasi sisi 1 kita ubah menjadi dari luar seperti ini. Atau kita gambarkan di sini. Yang tadinya sisi 1 dan sisi 2 bersilangan, kita bisa menggambarkan sisi 1 itu menjadi dari luar. Seperti ini. Maka graf ini bisa kita sebut sebagai graf planar. Begitu juga dengan graf yang kedua ini. Apakah ini bisa disebut dengan graf planar? Kita operasi kembali seperti ini. Yaitu kita upayakan yang bisa dioperasi, maka kita operasi, maksudnya kita keluarkan. Apabila tidak bisa juga berarti graf ini tidak bisa disebut sebagai planar. Pertama, yang ini sisi H1 ke E kita bikin dari luar. Lalu yang W ke H tetap, karena dia tidak akan berpotongan lagi. Yang dari H1 ke G kita bikin dari sini. Lalu yang dari W ke H3 kita bikin dari sini agar tidak berpotongan ya. Lalu yang dari H2 ke E tetap, H3 ke E juga tetap.
maka graf ini bisa disebut sebagai graf planar. Lalu Kuratowski dalam literatur tentang graf dikenal 2 buah graf tidak planar yang khusus, yaitu graf Kuratowski. Graf Kuratowski pertama yaitu graf lengkap yang mempunyai 5 buah simpul ataupun K5 adalah graf tidak planar. Graf Kuratowski kedua yaitu graf terhubung teratur dengan 6 buah simpul ke 9 buah sisi ataupun K3 kali 3 adalah graf tidak planar. Contohnya pada gambar ini. Pada gambar tersebut, apakah graf tidak planar karena graf G mengandung upagraf G1 yang sama dengan K3,3? Kita perhatikan ini. Baik, kita masuk ke contoh soal Kuratowski. Kita akan menentukan apakah graf di bawah ini graf planar dengan menggunakan teori Kuratowski. Yang pertama, graf yang pertama ini. Graf yang pertama adalah graf tidak planar. Karena kenapa? Pada graf tersebut merupakan graf tidak planar karena graf G mengandung graf G1 yang sama dengan K3,3. Yaitu seperti ini. F ke C. Jadi graf ini tidak bisa disebut dengan graf planar. Lalu contoh yang kedua yaitu pada graf ini. Graf ini juga tidak bisa disebut planar karena pada graf ini K sama K5-nya tidak sesuai. Yaitu masih ada sisi yang berpotongan di sini. Sehingga tidak bisa disebut dengan graf planar. Lalu yang berikutnya homomorfik, graf homomorfik. Dua graf G1 dan G2 dikatakan homomorfik jika salah satu dari kedua graf dapat diperoleh dari graf yang lain dengan cara menyisipkan atau membuang secara berulang-ulang simpul sederajat 2. Kita ambil contoh, apakah ketiga graf ini graf saling homomorfik? Jawabannya adalah ya, karena tiga graf tersebut karena ada simpul yang derajat 2 yang dibuang ataupun disisipkan, yaitu seperti ini. Jadi simpul-simpul itu bisa dibuang atau disisipkan agar graf ini menjadi sama memiliki beberapa yaitu memiliki semua sisi yang sama, jumlah sisi yang sama dan derajat yang sama, kurang lebihnya seperti itu. Jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, tolong dikoreksi agar saya bisa memperbaikinya untuk kedepannya. Terima kasih.